Pengadilan tinggi di California menolak permintaan Samsung untuk melepas gugatan tentang baterai lithium ion yang meledak. Gua kurang paham juga. Ya, Harusnya knowledge udah ada lah ya. harusnya iya, harus. Selamat datang di Genteng Pantai, channel yang oleh hamba uang. Jos. Karena kalau nggak ada uang nggak bisa beli Svomes tuh. Karena kalau nggak ada uang nggak bisa beli Speak Up Pro. Kalau nggak ada duit nggak bisa bersalin. Kalau nggak ada duit nggak bisa cukur. Balik lagi ke beruap, Yes. berita uap, dimana kita bakal ngebaca-bacain berita-berita. Seputar vape. Ya, berita-berita seputar vape dan juga bocoran-bocoran device-device ataupun Liquid-liquid liquid-liquid yang akan hadir. Pokoknya apapun sekitar dunia uap lah, Betul. peruap-uapan. Langsung saja. Kita mau bacain berita dulu nih, tapi tanpa kopi. Oh, Kurang kayaknya. betul. Kurang. Betul sekali. Jadi kita harus Makanya, ngopi dulu. Ngopi di mana? Suami Indonesia. Jos, Sewangi Kopi lagi-lagi hadir ya. Betul, menemani Karena kita. Memang, iya, karena memang ini varian butternutnya emang bener-bener kayak martabak yang dibikin jadi cair. Betul, Markata Bandung. Terang bulan. Buat lo yang di sekitaran Jatiwaringin, Betul. Bandung, Dah, Bekasi, Bekasi, Jakarta Timur. Westside, West, East Side. Eastside, Gojek, Grab ada. Apalagi sekarang lagi PSBB kan nggak mungkin dong lu Keluar. Meminimalisir keluar rumah lah. Betul. Jadi mending langsung, pesen aja. betul, nyampe ngopi. Di sini Instagramnya. Langsung aja berita pertama akan dibawakan oleh Bapak Badur. Silakan Bapak Badur. Berita pertama datang dari Vape Max. Vape Max sih. Vape Maxing, Kadang abi deh prima Fanny. CPSC, penggunaan baterai loose 18650 berpotensi kematian. Waduh, apa nih? Consumer Product Safety Commission atau CPSC Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa konsumen tidak boleh membeli atau menggunakan baterai lithium ion 18650 untuk beberapa produk vaping, senter, dan mainan karena berpotensi kebakaran hingga resiko kematian. Komisi mengatakan sedang bekerja dengan situs marketplace seperti eBay untuk menghapus daftar baterai loose 18650 lithium ion atau baterai kemasan ulang. Hal ini terkait dengan kasus terbaru. Pengadilan tinggi di California menolak permintaan Samsung untuk melepas gugatan tentang baterai lithium ion yang meledak. Baterai ini diproduksi sebagai bagian komponen industri dan tidak dimaksudkan untuk penjualan individu kepada konsumen. Namun, banyak penjual memisahkan baterai tersebut lalu membungkusnya kembali dan kemudian dijual sebagai baterai baru. Baterai semacam ini mudah ditemukan di internet, kata CPSC dalam sebuah pernyataan. Sayangnya semakin banyak produk konsumen kecil seperti perangkat vaping, kipas angin, lampu, dan beberapa mainan menggunakan baterai loose 18650. Baterai loose 18650 ini apa sih? Berarti loose tuh mereknya gitu. Bukan. Ini baterai-baterai kita, Baterai ini kita, baterai-baterai Itu loose. namanya loose, baterai loose. Baterai loose. Karena gini dari yang gue Sebenarnya. baca nih, ya. Sebenarnya tuh baterai ini bukan diperuntukkan dipisah-pisah. Betul. Kalau sekarang kita dipisah-pisah satu-satu nih. Oh. Jadi sebenarnya tuh baterai ini untuk disambung-sambungin, terus dipakai buat kayak baterai laptop. Oh. Iya. Jadi baterai 4 nih misalnya, ada baterai chip chip di atasnya tuh board. Nah, baru ntar keluar lagi kemana gitu. Kalau ini kan kita pakai ya loose gitu. Itu yang dinamain loose MTL. Nah, gimana nih pandangan lo terhadap berita yang satu ini? Aduh, kalau gua pribadi gua rada takut nih Oh, iya? memberikan opini. Kenapa? Karena gua nggak ngerti-ngerti banget Oh gitu. soal si baterai dan seputarannya ini. Agak awam lah gua soal iya. elektronik baterai-baterai ini. Jadi daripada gua salah nanti kan. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih Samsung ngasih gugatan gitu kan. Kalau emang kita misalkan pengguna vapor saja masih banyak yang nggak ngerti knowledge tentang Ohm law aja kan itu bahaya banget buat ke baterai, bahaya ya kan? banget. Jadi sebenarnya harusnya emang harus ada ininya, edukasinya dulu, baru lu boleh lah pakai 18650. Betul. Jangan asal pakai juga, takutnya baterai meledak atau kenapa-napa kayak dulu kan banyak cerita-cerita tuh vape meledak kalau baterainya Oh, nggak, friend? Nggak ngerti penggunaan. nggak ngerti Ohm law lah. Sebenarnya balik lagi sih, kalau emang awalnya baterai 18650 ini awalnya dibikin buat ya pasang-pasangan, maksudnya yang bandel gitu, anjir bandel udah kayak apaan? Harusnya emang nggak dipisah-pisah, cuman kan kita bisa meminimalisir resikonya lah. Kalau Iya. kita tahu apa namanya cara makainya gitu kan. Ngerti penggunaannya lah. Ngerti penggunaan. Jangan asal make lah ya. Paham
Karena paham. Aman karena paham. Tapi itu yang gugat itu dia gugatnya ke Samsung doang atau kemana? Kan soalnya kan banyak 18650 kan pabrik-pabrik ini sih LG. ya mungkin ke Samsung doang sebagai ya nggak tahu sih. Mungkin yang meledak itu pas banget punya Pas banget Samsung kali ya, pas banget. Usernya ini menggunakan baterai itu di apa? Untuk device apa? Oh iya, gue nggak tahu sih. Ini yang meledak bisa di center kali. Iya, soalnya dia ngomong kan emang tentang lus baterainya ini loh. Jadi bukan lus baterai yang dipakai di vape dan meledak gitu, bukan. Nggak tahu nih makanya dipakai di mana gitu. Tapi kita sebagai vapers kan juga harus Aware juga. Ya, aware lah. Karena kita pakai baterai itu juga Ya. ya. Soalnya kan dulu juga banyak berita tuh orang-orang pada takut. Baterai venting lah. Gitu. Pokoknya belajar dulu lah kalau sebelum Betul. start vaping. Ngulik. Ngulik. Cewek doang lu kulik anjing. Lanjut ke berita selanjutnya. Selanjutnya beritanya tetap dari Vape Max ya, Betul. Amazing. yang diluncurkan pada hari Senin 11 Januari 2021. 11 Januari bertemu. Yang berjudul TED, 84% tanggapan menilai pajak vaping tidak seharusnya sama dengan tembakau. Oh. Sejalan dengan konsultasi yang baru berakhir tentang pembaruan Tobacco Excise Directive atau disingkat TED Ya. dan World Vapers Alliance atau disingkat WVA. World Vapers Alliance. Anjir. Berat banget itu ya. Mendesak para pembuat kebijakan untuk tidak menyamakan merokok dan vaping. Oh. Terutama dalam hal perpajakan. Pembaruan TED menjabarkan niat Komisi Eropa untuk mengenakan pajak produk vaping serupa dengan rokok. Membuat vaping kurang menarik bagi perokok dan penerapan harga yang lebih mahal akan membuat perokok enggan beralih ke vape. Betul sih ya, masuk akal. Oh, jadi dia yang dia takutin dari kalau misalnya rokok Pajaknya sama vape sama. pajaknya sama, vape akan lebih mahal. Enggak, jadi perokok, ngapain gua nge-vape? So, sama-sama mahal juga. Iya, sama-sama. Mending ngerokok aja. maksudnya vape jadinya ya mahal gitu. Kayak gue dulu kan kenapa mau berhenti ngerokok, kenapa? Duit gue habis. Makanya gue pindah ke vape. Tapi tiba-tiba nih muncul cukai. Oh. Contoh simpelnya begitu sih ya. Ya. Sebenarnya sih cukai itu bukan suatu hal yang buruk juga. Iya. Memang harus diakui karena dengan adanya cukai, vape ini kan jadi fully legal. Fully Terlindungi legal. juga lah. Legal. Hah? Terlindungi juga. Terlindungi juga gitu iya, kan. betul. Jadinya apa namanya, kalau produk liquid vape yang udah bercukai itu jadinya oh ini udah diakuin negara gitu. Cuman Iya. ya ada di mana ada kelebihan di situ ada kekurangan gitu kan. Downside-nya ya harganya jadi lebih mahal. Ya sebenarnya kalau menurut lu gimana nih? Enaknya gimana nih? Di pajak nih disamain atau enggak? Kalau ngeliat dari Selaku gue jadi dari orang pajak, anjing. Berat banget. kalau menurut gua kalau ya bener juga nih tadi. Siapa tadi yang larang TED? Dia ngedesak pejabat-pejabat supaya buat ini. nggak menyamakan pajak vape dan rokok ini. Ya ada benernya juga desakan ini. Jadi supaya ya itu tadi. Jadi orang kalau mau pindah yang tadinya aduh udah ngerokok nggak sehat. Gue lihat ada produk vape nih yang lebih murah dan lebih sehat juga, lebih aman juga. Oh iya. Boleh nih kayak dicoba. Vape itu lebih murah ya? Betul. Kalau dihitungnya. Dan begitu lihat, gua kalkulasi sama-sama aja harganya, malah lebih mahal nih kayaknya nih. Orang jadi nggak jadi. Rokok tinggal Rokok simple, tinggal beli di warung, di market-market terdekat, di e-commerce. Kapan beli rokok di e-commerce anjing? siapa tahu? Iya, bisa. Gua kurang paham juga masalah ini. Kurang bisa mengkritik banyak. Oh iya. Tapi paling ya itu gua jangan tinggi-tinggi banget lah. Iya, betul. Kesian kita nih kan. Kita sih nggak ngerti ya, maksudnya pajak itu yang kita tahu hanyalah pajak itu ya maksudnya ke negara gitu. Betul. Which is baik lah ya, yang menurut kita ya. Which is good. Which is good. Yeah, Which is good. Cuman ya apa namanya? Ya kita pasti berharap maunya sih ya tetap di situ-situ aja, nggak lebih murah, nggak lebih mahal. Udah Apalagi tetep ini kan aja. ada berita yang kemarin tuh yang SNI kan. Kita juga mengharapkan Deg-degser juga kita. iya, wah. Deg-degser. Dor. Sekarang mau ganti ET mikirnya sejuta Betul. kali. Betul. Gimana cara dari SNI kan? Antiquity MTLRDA SNI version. 3.500.000. Boh. 3.500.000. Lanjut ya. Selanjutnya berita bakal dibawakan oleh Bapak Jebruk. Berita selanjutnya masih dari Vibe Magazine. Vibe Magazine yang repost video gitu. Thank you. Arigato Vibe Magazine. Arigato gozaimasu. Itadakimasu. Samsung menolak gugatan kasus ledakan cerai. Baterai. Cerai. Samsung menolak gugatan kasus ledakan baterai. Nah, kalau tadi itu kan menurut CPSC tadi yang di Amerika. Nah, ini berita detailnya yang Samsung, khusus yang Samsung gitu. Pengadilan tinggi di California telah menolak permintaan Samsung untuk menghentikan gugatan tentang baterai lithium ion produksinya yang meledak. Menurut pengaduan tersebut, penggugat telah membeli baterai Samsung atas rekomendasi pengecer vape Wah. dan menggunakannya tanpa masalah. Produk vape berarti.
Hingga pada akhirnya tanggal 14, udah lama, 14 April 2018, Buset, baterai Samsung meledak di sakunya. kok lama? Makanya, Oh, ini yang berita lama yang meledak di saku, lu tau gak sih? Tapi kok diangkat lagi? Ya setahu gue dia pakai Mega ya, tuh pakai box. Kalau mereka mau bahaya anjing. IDK. Oh anjing, IDK. Ledakan tersebut menyebabkan luka bakar tingkat 2 dan tingkat 3 di kaki kirinya dan di alat kelamin. Korban membutuhkan operasi cangkok kulit dan meninggalkan bekas luka permanen. Perubahan warna kulit serta sensitivitas kulit yang meningkat. Menurut gugatan tersebut, Samsung telah mengetahui setidaknya sejak Januari 2016 bahwa konsumen individu membeli dan menggunakan baterai Samsung untuk rokok elektrik. Entah tak memperdulikan resiko atau melepaskan baterainya ke pasar, Samsung mengabaikan masalah tersebut yang mengakibatkan setidaknya 88 kasus diajukan terhadap Samsung untuk masalah ledakan baterai serupa. Samsung mengajukan mosi untuk menolak kasus tersebut, termasuk permintaan untuk menolak klaim ganti rugi. Sayangnya pengadilan menolak mosi Samsung secara keseluruhan dan menyatakan bahwa Samsung harus bertanggung jawab atas insiden yang disebabkan oleh baterainya. Samsung telah mengetahui bahwa selama bertahun-tahun bahwa baterainya digunakan dalam produk rokok elektrik, alih-alih mengeluarkannya dari pasar. Samsung telah mengambil jalan serakah dan mengutamakan keuntungan daripada keamanan yang dibuktikan dengan peningkatan besar dalam penjualan hanya untuk satu model ini saja, kata Greg Bentley dari Bentley dan Moore, firma hukum yang mewakili penggugat. Sama. Gitu. Berarti udah jelas nih ya. Jadi ternyata ini kasusnya 2018 dan emang dipakainya di vape, bukan di kipas angin, bukan di center. Dan Samsung menolak gugatan tersebut. Jadi dia ibaratnya nggak mau lah. Enggak nih, Salah lu loh. lu salah apa gimana itu, pokoknya di belakang itu. Yang jelas dia menolak. Tapi pengadilan tetap Lu salah. menuntut Samsung untuk harus bertanggung jawab. Karena itu produknya dia. Betul. Iya, tapi aduh gimana ya? Jadi dia nge-vape nih. Berarti kan dia Vape Nation nih. Iya kan? Tapi ngegugat juga anjing. Gimana ya? Ya mungkin dia kecewa apa baterainya atau gimana, kita nggak tahu, atau memang pemakaiannya, atau emang lagi apes atau gimana, kita kan nggak tahu nih soalnya kejadian pastinya Soalnya gimana nih. Dengan dia ngomongnya tadi kan ditaruh di saku aja sebenarnya udah salah kayaknya. Udah salah, Frank. Kalau Mecha ditaruh di saku, apalagi masih ada baterai. Mau Mecha mau box mode juga kalau ditaruh saku. Box mode kalau lupa matiin taruh saku, ke pairing terus. Blown the fuse. Kok udah lama tapi diangkat lagi? Apa baru sekarang diproses ya? Dia baru minta cabut tuntutannya sekarang kali sih. Gila lah, udah lama banget. Enggak, yang gue bingung, dia pakai baterai Samsung untuk vape, berarti dia kan Vape Nation nih. Yang tadi gue bilang, maksudnya tuh ya Maksudnya knowledge udah ada lah ya. harusnya kan bisa apa namanya? Meminimalisir. Oke, dia bilang baterai loose 18650 itu emang bukan buat produk vaping. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi ya apa namanya, resiko-resiko itu kan baru resiko. Bisa di resiko itu kan bisa dikontrol. Ya kan, risk management. Yaudah, berita selanjutnya dibawa Ibat. Berita sudah kelar. Berita-beritanya sudah ya cukup lah, dirasa cukup ya mungkin ya. Sekarang kita beralih ke bocoran-bocoran, ya kan, bocoran-bocoran. Tapi ini gua ambil dari Heaven Gifts nih. Heaven Gifts. Heaven Gifts ini salah satu website yang jual-jual vaping device juga. Cuman di luar. Belum tentu masuk sini, cuman kebanyakan masuk gitu loh. Yacht Vape. Pandora. Tapi dia bikin RDA sekarang. RDA. Pantura. Kan RT-nya Pandora. RDA-nya Pantura. Claymore RDA. Jadi bentuknya ya beginilah ya. Spesifikasi singkatnya, size-nya 22 mm. Ya kan, tingginya 25,2 mm. Dia juga dapat beauty ring, drip tip-nya 510. 510. Single coil. Udah ada bocoran belum? Kapan dikeluarinnya? Udah ada di Indo ini. Udah keluar. Dia top airflow. Tapi top airflow-nya begini nih. Bottom anjing itu. Top ke bawah, ke atas. Top ke bottom. Top to bottom. Kayak X-Pro. Iya, kayak X-Pro. Top to bottom. Design in Germany. Manufactured in China. Ya begitulah ya. Ini juga nggak kalah hotnya nih. Hell Vape. Oh, ini lagi rame-rame dibicarakan. Pokoknya lagi rame lah. Kenapa tuh rame itu? Makanya. Karena ini kita mau tahu. Apa sih yang bikin rame? Vertex MTL RTA 3-in-1 Airflow Turntable. Oh, model airflow-nya disc. Kayak roulette dong. Kayak roulette. Turntable. Iya benar sih. Turntable. Joki. Disc joki. 22 mili diameternya, drip tip-nya 510. As a MTL atomizer, Vertex RTA features 510 drip tip with a drip tip base. It's ergonomic design and screw to the base easily. Jadi
Desainnya sangat ergonomik dan penggunaannya simple. Nice. Ini kita bahas airflow-nya. 3-in-1 airflow turntable, pakai disc dia nih, sama kayak roulette RTN nih. Jadi lu tinggal puter, trek patah. Ada 6 airflow system. Untuk providing presisi airflow-nya, Vertex mempunyai 6 airflow sebagai pilihan. Dengan diameter yang berbeda. Ada yang di 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,7 dan 5 mm. Oh, itu yang dia slotnya kan ada yang panjang. Nah, itu diameter ininya lubangnya 1, berapa tadi? Tapi panjang, by 5, berapa tadi? Oh, 5,8 mm. Slot. Combine with 3-in-1 airflow turntable. Jika lu pakai MTL, ada lubang 1 sampai 5. Direkomendasikan untuk DTL lubang ke-6. Waduh. Akan berarti direkomendasikan. Berarti hybrid ya, nggak MTL only ya? Ya gitu aja nih, build deck-nya nih sih gampang sih nih. Ini kayaknya nggak ada juice flow-nya nih. Iya, nggak ada Nggak juice ada sih flow-nya. pokoknya. Di dalam packaging-nya lu dapat Vertex. 1, iyalah, 2. 3,5 mili glass tube, dapat extension-nya lu. Dapat chamber extender. Dapat coil kantal. Oh, kantal round. 0,6 prebuilt coil. Buset. 1 ohm kantal juga prebuilt coil, aksesoris bag, user manual. Kitab-kitab STNK, BKB. BPKB. Yang menarik dari Vertex, gue denger sih harganya. Soalnya harganya cukup terjangkau katanya, gitu. Nggak sampai 400 katanya. Oh iya. Ya, berarti agak kantong lebih friendly. Kantong friendly. Pocket friendly. Lanjut ke Bapak Jetro yang akan membawakan, ini Rinko Jelly. Rinko Jelly Box 228 watt. Wah, ini lagi TC Kit. Sebenarnya ini udah ada lah di Indonesia lah ya. Udah Udah banyak yang tahu. Kemarin juga happeningnya parah. nggak parah sih. Parah Pak, di grup retail rame Pak. Oh iya. Iya. Oh. Jadi kita bacain langsung aja spesifikasi. Ya, betul. Dia tuh kit ya by the way ya. Tadi ini gua sebut. kit ini. Iya. Tapi yang masuk ke sini kayaknya bukan kit. Enggak. Ada Dia- kitnya juga kayaknya. Bisa langsung dicek di VSS. Dia tank size-nya 25 kali 42 mm. 25 mili berarti tank DTL. 25. Gitu. Iya. Mod size-nya 92 kali 54 kali 27. Dia ada USB charging-nya. Type C apa? Type C lah harusnya. Type C. Type C. Harusnya fast charging berarti ya. Udah type C ya. Tapi tidak disarankan ya. Tidak disarankan Sayang kalau lah. dipakai berkali-kali. Dia pakai 18650. 2 18650 Betul. ya. Untuk yang mini, ada yang mininya. Ada yang single. Single. Itu single. Dia kalau di fairing lampu nyala, Pak. Oh, Wow. gue sebenarnya Ini mungkin untuk para gamer yang pecinta RGB. RGB mungkin oke. Bisa beralih. Enggak, nyalanya nggak putih. Enggak, RGB setahu gua. warna-warni. RGB dan LED. Nih, gue lihat ada warnanya nih ya. Merah, biru muda, hijau, kuning, dan ungu. Fuck. Tapi yang pasti nyala lah. Yang pasti nyala. Yang pasti nyala. Packaging list. Dapat device-nya satu, modnya jelly box, terus dapat jelly tank, mesh coil 0,15 ohm, charging cable, 2 kali user manual, sertifikat card, STNK, sertifikat, BPKB, STNK, BPKB, Surat cerai, surat nikah. Udah banyak anjing. Gua sih gimana kalau menurut lu nih? Apanya nih? Soal Saya no komen. Bapak Jatra. Saya no komen. ya gua Saya udah settle banget sama Google. Iya, Gua gua juga udah settle sama Gua udah Asmodus. Motoreso. Iya, benar. Gue belum ada niatan gue ganti Sama, gua. gue juga belum. Digi Flavor SBS. Z1. Digi Flavor. Digi Flavor mantap. Hey. Gadem. Ngeluarin SBS, kit sama Digi Flavor Siren V3. Gadeng. Gadem. Siren. SS-nya ganteng banget, Pak. Gila, ya enggak? $69. 69 ya sekitar 1000 lah. Dia SBS ya. Kayaknya nah 2021 nih ya. Zamannya Kayaknya MTL mau rame nih. wish iya betul. Banyak SBS bermunculan. Ya, SBS, tank MTL. Ya kan, ya kita tunggu aja. Ramai. Ya lu tau lah kalau MTL kemana lah ya. Betul. Baba dan Mang Papor. Baba dan Bang Pampor. Nah, lu ngapa nggak ngerekomendasi kita anjing? Bangsat. Sapa. Jadi buat lu yang dari DTL nih, terus pengen nyoba-nyoba MTL tapi mau yang full set gitu, tiba-tiba langsung pakai SBS dan segala macem, bisa langsung beli ini nanti. Tapi gua cek sih terakhir belum ada. Belum Di tahu Tokped keluarnya belum kapan. ada. Dengan Iya. kisaran harga berapa tuh? $69 itu Ya, nyampe sini udah nyampe 1000 lah. sejuta lah. Masa? Nggak tahu kan kita $69. nyampe, Oh Pak. iya deh. Cuma Nyampe, gitu. gitu. Iya deh. Ya lu siapin dana 1.000 lah. Ya, gue sih penasaran sama ininya, tanknya nih, Digi Flavor Siren 3. Soalnya yang kedua kan Siren kan nge-hype banget tuh. nge-hype banget. Lanjut, ini nih. Steam Crave Aromamizer Titan V2 RDTA. Kapasitas tanknya berapa? 5 mili. Salah. Berapa? 3 mili. Gua tahu. Berapa? 2 mili. Salah. 20 mili. Udah gila. Jos. Coba lihat. Diameternya 41 mm. Oh. Ini bagi lu yang
Atau diometer. buat di apa namanya? Dual coil 4 mili. Oh, ini dual coil. Iya, dual coil. Ini di hack semuanya masih nge-hang itu. Masih ini hangover. Bukan. Apa? Hangover. Hangover. Masih Overhang. Masih overhang pasti. Jadi lo makanya harus di ini. The pack comes with extension chimney to support 32 mm large tube. Jadi bisa di-extend lagi. 32 mili. Ya jadi ini segmented banget sih. Ada orang-orang yang emang demen tank-tank yang begini gitu. Bogen, doyan dia tank-tank begini. Tapi kalau gue sih berlebihan banget sih. Di Indo juga nggak bakalan masuk ya soalnya. Kayaknya kurang peminatnya kayaknya. Iya, kurang peminatnya. Steamcraft yang MTL, Glass Mini. Lalu dari Steamcraft. Baru tahu gua. Itu masuk ya kan. Produk selanjutnya dari BP Mods Bushido V3 RDA. RDA itu ya. The BP Mods Bushido V3 comes with 510 drip tip. The Bushido V3 RDA has berarti side airflow for amazing flavor. Jadi berarti dia side airflow nih. berarti Single coil, ya easy building. RDA 22 ya? Kayak 22. Apa, MTL kayaknya sudah mulai. lagi naik-naiknya Nah, lagi. ini bukan MTL, Bos. Oh iya, 22 dan MTL. Pulang dah lu. Iya. Ada DLC Black. Diamond light coating. Yes, DLC. Black dan gunmetal. Kalau buat game tuh buat Downloadable content. Frosted silver dan glossy silver. frosted. Frosted. Oh, berarti Dingin berarti silvernya ya? silver. Iya, frosted. DLC Grey. DLC Grey. Yes, bentuknya sih lucu sih nih. Bentuknya kayak ini ya. Requiem. Coba. Requiem lebih ceper lagi. Iya sih. Dia ada strip ini kayak RDA kalau gue ngeliatnya. Oh, kayak airflow controlnya ada Yeah. dia ya. Tapi ini single coil gitu ya. Udah masuk sini belum sih? Belum tahu gua. Belum ngecek. Ya sudah, sekian beruap kali ini. Ada berapa berita tadi kita bawain untuk sendiri? Banyak. Beritanya lumayan banyak. Ada bocoran, ada baterai meledak tadi dan bla bla bla. Buat lu yang kayaknya kurang nih sama berita kita, kayak kurang lengkap, kurang apa, komen aja di bawah langsung. Kita terima kritik dan saran, Betul. terima hate speech juga, semua Sangat. kita terima, sangat. Kita like pasti ntar. Kita Ya, like, kita kasih love. Mending like, love. Betul. Jangan lupa di like dan juga di subscribe dan nyalakan tombol lonceng di samping tombol subscribe. Biar apa? Biar lu gak ketinggalan video-video dari Genteng Pants. Yes. Yok. Dan jangan lupa bagi yang ingin ngopi. Ngopi. Ngopi di mana, bro? Ngopi. Sewangi Kopi Indonesia. Betul. Ya kan Instagramnya di sini. Bisa di order di GoFood, apalagi mau PSBB ya. Sekali lagi diingatkan, PSBB jangan kelupaan dulu. Ya sudah, bertemu di beruap selanjutnya. Caps. Arigato, adios. Terima kasih, Mas.